Malam itu gelap dan suram. Hujan turun deras tanpa ampun, memukul atap-atap rumah kecil di sebuah kampung di pinggiran kota. Petir menggelegar di langit, menerangi sejenak jalanan yang sepi. Genangan air mengalir seperti anak sungai di sepanjang jalan. Tanah bercampur lumpur yang licin. Andri, seorang pria berusia awal 30-an, berjalan terhuyung-huyung di tengah dinginnya malam. Jas hujan tipis yang ia kenakan tak mampu melindungi tubuhnya dari basah kuyup. Di tangannya tergenggam sebotol minuman keras, sisa dari pesta kecil bersama teman-temannya di warung pinggir jalan. Hidup Andri belakangan ini penuh dengan kekacauan, pekerjaan serabutan yang tak pernah jelas, keuangan yang kian menipis, serta kebiasaan buruknya yang tak kunjung hilang, mabuk-mabukan. Di rumah istrinya, Risma selalu menunggu dengan perasaan campur aduk antara cemas, marah, dan putus asa. Mereka baru menikah setahun lalu, namun kebahagiaan yang dulu mereka impikan kini terasa begitu jauh. Risma sering bertanya-tanya dalam hati bagaimana lelaki yang ia cintai berubah sedrastis ini. Malam itu tak berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Andri pulang larut dengan langkah yang berat dan pikiran yang kabur. Ia bahkan hampir tersungkur beberapa kali saat kakinya terpleset di jalanan berlumpur. Kepalanya berputar-putar dan tubuhnya terasa ringan, seperti melayang tanpa arah. "Ah, cuma rumah," gumamnya pelan, seakan menenangkan dirinya sendiri dalam benaknya yang mabuk. Ia berpikir hanya perlu sampai ke tempat tidur, lalu semuanya akan baik-baik saja. Sesampainya di rumah, Andri mendorong pintu depan yang tidak terkunci. Hawa hangat dari dalam rumah menyambutnya, meski kesunyian membuat suasana terasa ganjil. Ia tak mempedulikannya. Matanya hampir tertutup sepenuhnya saat ia menyeret langkahnya melewati ruang tamu yang gelap. Hanya ada satu bola lampu kecil yang menyala redup di sudut ruangan, memberikan cukup cahaya untuk melihat bayangan perabotan rumah. Andri berjalan menuju kamar yang ia yakini sebagai miliknya. Tapi malam itu entah karena pengaruh alkohol atau pikirannya yang benar-benar kacau, ia salah langkah. Alih-alih masuk ke kamar tempat istrinya tidur, ia membuka pintu kamar lain yang terletak di sebelahnya. Kamar itu adalah milik Burani, ibu mertuanya, yang tinggal bersama mereka sejak suaminya, Pak Yadi, bekerja sebagai penjaga malam di sebuah pabrik. Di dalam kamar, Burani tidur pulas di tempat tidur kayu yang sederhana. Angin dingin dari celah jendela membuat ia meringkuk di balik selimut tebal. Ia tak menyadari kehadiran Andri yang masuk tanpa suara, dengan napas berat dan langkah gontai. Bagi Andri, kamar itu tampak seperti tempat peraduannya sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan tubuhnya ke atas kasur, menghempaskan kepalanya ke bantal yang empuk. Selimut hangat segera ia tarik, menutupi tubuhnya yang dingin akibat hujan. Di bawah pengaruh alkohol, ia tak merasakan apapun selain keinginan untuk tidur. Pikirannya kosong, hanya ada kegelapan yang membungkus seluruh kesadarannya. Ia bahkan tak menyadari bahwa ada orang lain di tempat tidur itu. Burani, yang setengah terbangun karena gerakan Andri, membuka matanya perlahan dalam kebingungan dan kantuk yang masih menempel. Ia mengira itu adalah suaminya, yang mungkin pulang lebih awal dari biasanya. "Pak Yadi, kok dingin banget sih?" gumamnya tanpa membuka mata sepenuhnya, lalu menarik selimut lebih erat dan kembali tertidur. Di sisi lain, Andri bergumam tak jelas, mengeluarkan suara rendah yang tidak bisa dimengerti. Malam itu berlalu tanpa ada yang benar-benar sadar tentang apa yang sedang terjadi. Hanya derai hujan di luar yang menjadi saksi bisu atas kesalahan yang akan membawa dampak besar keesokan harinya. Pagi mulai menyapa kampung kecil itu. Cahaya matahari perlahan menerobos celah jendela, membangunkan kehidupan yang tersembunyi di balik tirai gelap malam. Ayam jantan berkokok nyaring, disusul gemericik air yang mulai terdengar dari rumah tetangga yang bersiap memulai aktivitas sehari-hari. Di kamar yang salah itu, Burani perlahan membuka mata. Ia merasa aneh pagi itu, ada kehangatan yang berbeda di samping tubuhnya. Kepalanya menoleh perlahan, dan saat pandangannya menjadi jelas, ia terperangah. Sosok yang terbaring di sampingnya bukanlah Pak Yadi, suaminya, melainkan Andri, menantunya sendiri. "Astagfirullah," jerit Burani tertahan. Ia segera meloncat dari tempat tidur. Tubuhnya bergetar hebat. Pikirannya bercampur aduk antara kaget,
bingung, dan malu. "Apa yang kau lakukan di sini, Andri?" Suaranya lirih, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Andri, yang masih terlelap dengan napas berat akibat mabuk semalam, tidak segera bereaksi. Kepalanya tertutup sebagian oleh selimut, membuat ia terlihat seperti anak kecil yang enggan bangun pagi. Namun jeritan tertahan Burani cukup mengguncang kesadarannya. Ia menggeliat pelan, matanya mulai membuka sedikit demi sedikit. "Hah, ada apa ini?" gumamnya serak, setengah sadar. Matanya yang sembab karena alkohol akhirnya menangkap sosok Burani yang berdiri gemetar di sudut kamar. Pandangan mereka bertemu, dan detik itu seakan dunia berhenti. Andri mengerjap beberapa kali, mencoba memahami situasi. Kesadaran mulai menyerbu dirinya seperti gelombang air bah. Matanya menjelajah kamar itu, mengenali perabotan yang asing baginya. Nafasnya tersengal ketika ia menyadari bahwa ia bukan berada di kamar istrinya melainkan di kamar mertuanya, Burani. Suaranya terdengar pelan, nyaris berbisik. Ia merangkak mundur ke tepi tempat tidur, wajahnya pucat pasi. "Kenapa saya di sini? Ini kamar ibu," katanya. Burani tak menjawab, terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Ia hanya memandang Andri dengan tatapan campuran marah dan malu. Dalam situasi itu, keduanya hanya bisa berdiri diam di tengah kekakuan yang mencekam. Namun ketegangan pagi itu tak berhenti sampai di situ. Pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar, membuat suasana semakin kacau. Di ambang pintu, Risma berdiri dengan wajah penuh tanda tanya. Ia masih mengenakan daster rumah sederhana, rambutnya terurai acak-acakan, menunjukkan bahwa ia baru saja bangun tidur. Tapi tatapan matanya langsung berubah tajam ketika melihat pemandangan di depan matanya. "Mas Andri, Ibu, apa yang sedang terjadi di sini?" tanyanya dengan nada tinggi, matanya bergantian memandang suaminya yang masih duduk di tepi tempat tidur dan ibunya yang berdiri di sudut kamar. Andri tercekat, napasnya semakin pendek, seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah melakukan kesalahan besar. "Risma, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya terbata-bata. Risma melangkah masuk ke kamar, mendekat dengan wajah penuh amarah dan kebingungan. "Lalu seperti apa, Mas? Kenapa kamu ada di kamar ibu pagi-pagi begini? Apa yang sudah terjadi di sini?" Burani, yang sebelumnya hanya diam, akhirnya mencoba menjelaskan. "Ibu juga tidak tahu, tadi malam mungkin Andri salah kamar, dia pasti mabuk, seperti biasa," katanya dengan suara pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh putrinya. Penjelasan itu bukannya membuat Risma tenang, melainkan semakin membakar emosinya. "Mas, sampai kapan kamu terus begini?" serunya, menatap suaminya dengan mata yang mulai memerah karena air mata. "Aku sudah lelah, Mas, mabuk-mabukan, tiap malam pulang telat, dan sekarang begini. Apa kamu sadar betapa malunya aku?" Andri hanya bisa menundukkan kepala. Kata-kata istrinya seperti pisau yang menusuk hati, meskipun ia tahu bahwa semua itu benar adanya. Ia tak mampu membela diri, bahwa alkohol yang masih menyengat dari tubuhnya menjadi bukti nyata kebodohannya. Malam itu, di luar kamar, suasana semakin tegang. Pak Yadi, yang baru pulang dari kerja malam, mendengar keributan dari kamar. Ia segera berjalan mendekat. Wajahnya terlihat lelah tetapi penasaran. "Ada apa ini? Kenapa pagi-pagi ribut?" tanyanya dengan suara berat. Matanya menyapu ke arah istri dan putrinya. Burani dan Risma terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Andri tetap duduk dengan kepala tertunduk, tak berani menatap ayah mertuanya. Saat Pak Yadi melangkah masuk dan melihat Andri di kamar itu, amarah langsung membakar wajahnya. "Andri, apa yang kau lakukan di sini?" bentaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Andri semakin gemetar. Ia tahu penjelasan apapun tak akan cukup untuk memperbaiki situasi. Namun dalam hatinya, ia berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sementara itu, Risma hanya bisa menahan tangis. Hatinya hancur melihat pria yang pernah ia percaya sepenuh hati kini berubah menjadi seseorang yang hampir tak ia kenali. Lagi, Pak Yadi berdiri di tengah kamar. Tangannya mengepal kuat menggigil,
bukan karena dingin, tetapi karena amarah yang meluap. Ia menatap tajam ke arah Andri, menantunya seakan ingin mengulitinya dengan tatapan penuh kemarahan. "Kau mabuk lagi ya? Sampai salah masuk kamar seperti ini? Apa kau pikir ini rumah kos yang bisa seenaknya kau acak-acak?" Suaranya menggema, membuat suasana semakin mencekam. Andri masih duduk di tepi tempat tidur, tidak mampu menjawab. Mulutnya bergerak-gerak seolah ingin berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia merasa tubuhnya berat, bukan karena mabuk yang tersisa, tetapi karena rasa malu dan penyesalan yang menggunung. Risma, yang berdiri di belakang ayahnya, berusaha meredam emosinya sendiri. Ia tahu suaminya salah, tetapi melihat ayahnya yang sudah sepenuhnya murka, ia merasa harus menjadi penengah. "Pak, mungkin kita bisa bicara baik-baik. Ini cuma salah paham," katanya meski suaranya terdengar bergetar. "Salah paham?" Pak Yadi memutar badannya, menatap putrinya dengan kening berkerut. "Lelaki ini masuk ke kamar ibumu tengah malam, dan kau bilang ini cuma salah paham. Risma, kau terlalu baik untuk seseorang seperti dia." Bu Rani, yang sejak tadi diam karena tidak ingin memperkeruh keadaan, akhirnya bersuara. "Sudah, Pak, ini tidak seperti yang kita kira. Andri pasti tidak sengaja. Ia mabuk dan salah kamar," katanya, mencoba meredakan suasana meski hatinya sendiri diliputi rasa malu. Namun Pak Yadi tidak terima begitu saja. Tidak sengaja? Atau tidak kebiasaan mabuknya sudah keterlaluan? Dia tak hanya mempermalukan dirinya sendiri, tapi juga seluruh keluarga kita. Bentaknya, suaranya kembali mengguncang ruangan kecil itu. Andri akhirnya memberanikan diri untuk berbicara, meski suaranya terdengar berat dan parau. "Saya minta maaf, Pak. Saya tahu ini salah saya, dan saya benar-benar menyesal. Saya akan berubah. Saya janji," katanya, memohon pengampunan dengan tatapan penuh rasa bersalah. Pak Yadi tertawa sinis. "Berubah janji? Berapa kali kau sudah mengatakan hal itu? Apa janji-janji MU ada artinya? Sekarang kau sudah melukai hati anakku, dan sekarang kau mencoreng harga diri keluargaku." Risma tidak bisa menahan emosinya lagi. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Mas, kenapa kau terus seperti ini? Aku sudah cukup sabar menunggu kau berubah. Tapi kenapa kau masih terus melakukan hal yang sama? Kau berjanji akan berubah, tapi ini malah semakin buruk," kata Risma dengan suara yang penuh dengan kekecewaan. Andri menatap istrinya. Hatinya pecah melihat kesedihan di mata Risma. Ia ingin meraih tangan Risma dan memeluknya. Namun ia tahu ia tidak pantas. Ia tidak pantas meminta pengertian lebih dari itu. Sementara itu, Pak Yadi berdiri diam. Matanya yang tajam memandang Andri tanpa rasa kasih. Ia merasa dikhianati, tidak hanya sebagai ayah dari Risma, tetapi juga sebagai kepala rumah tangga yang selama ini memberi segalanya bagi keluarga ini. "Risma, kalau dia gagal lagi, saya tak akan segan mengusirnya dari rumah ini. Kamu harusnya tahu lebih dulu bahwa kebahagiaanmu lebih penting daripada menjaga seseorang yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri," Pak Yadi berkata dengan nada yang sangat tegas. Andri merasa hancur mendengar kata-kata itu. Namun ia juga tahu ia tidak punya hak untuk mengubah keputusan apapun. Ia sudah terperosok terlalu dalam, dan kali ini ia tak yakin bisa keluar dengan mudah. Apakah ia layak untuk diberi kesempatan lagi? Atau apakah ini akhirnya titik terendah dari semua kegagalannya? Dalam keheningan yang panjang itu, Bu Rani perlahan menghampiri Andri dan meletakkan tangan di pundaknya, mencoba memberikan sedikit penghiburan. "Andri, kami ingin kamu berubah, tapi kamu harus buktikan itu. Jangan hanya mengucapkan kata-kata, lakukan sesuatu yang nyata," katanya. Andri mengangguk pelan, menatap mata Bu Rani dengan penuh penyesalan. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Namun apakah ia bisa berubah? Dan apakah keluarganya masih mau memberinya kesempatan? Semua itu tergantung pada apa yang ia lakukan setelah ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian suka dengan cerita kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Semoga hari kalian selalu penuh kebahagiaan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.